Baik, sebelumnya marilah kita sama-sama membaca doa dengan membacakan Al Kitab, ya, itu dengan surat Al-Fatihah. Langsung kita berdoa sebelum belajar. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon kalian semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan mengabsen satu persatu. Ya, apabila ada yang hadir, langsung mengangkat tangannya, ya, dengan ucapan hadir. Ya. Misalkan yang penting kalian mengangkat dua tangannya saja. Ya, apabila Bapak sebutkan namanya, tinggal mengangkat tangannya. Ya. Alika Putri, satu persatu. Alika Putri, angkat tangannya aja. Ya. Ya, Linda Tri Agustin. Ya. Parla Intan Malisa. Ya. Eva Zania, silakan, ada, angkat tangannya saja. Ya, Kamila Bila Marhama, ada, ya, cukup. Itulah, ya, absen yang bisa Bapak absenkan pada kalian. Selanjutnya mohon diperhatikan, ya, untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, Bapak akan mengajarkan tentang mengenal atau memahami, ya, tentang sholat wajib. Ya, perhatikan layar
sini ya memahami sholat ya. Tujuan pembelajaran di sini setelah kalian membaca buku materi ya, buku pembelajaran ya yang ada di depan kalian, maka kalian setelah mempelajari materi tersebut diharapkan dapat sholat atau kemudian ya mengetahui syarat sah sholat 5 waktu ya, mengatakan untuk sholat dengan mengenalnya ya. Nah, pertanyaannya apa itu sholat? Ya, sholat adalah ibadah yang ya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Sholat adalah cara kita ya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tentang sholat, ya. Tentang sholat di sini sholat 5 waktu itu terdiri dari sholat subuh, ya. Yang pertama, ya, sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima, sholat isya. Ya, sholat isya. Kemudian di dalam sholat ada rukun sholat. Ya, dalam sholat disebut ada rukun sholat. Ya, yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, ya. Kemudian yang ketiga ya membaca surat Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam ya sujud dengan duduk, yang kedua sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Ya. Nah, kemudian dari hikmah sholat, apa sih hikmah sholat? Ya, hikmah sholat yaitu menjaga anak yang disiplin. Ya, yang pertama, yang kedua, ya dicerahkan dalam harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian mengamalkan tentang sabar. Ya, dan kemudian dijauhkan dari ya mara bahaya. Ya. Kemudian perhatikan sebelum ke penilaian, di sini ada pembelajaran tentang sholat wajib 5 waktu. Ya, sholat dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keberapa? Yang kalian tahu? Sholat wajib termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Dalam rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya. Nah, tadi rukun Islam tentang sholat berada pada urutan yang kedua. Ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, sholat 5 waktu itu adalah ya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya hasil perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dalam Isra wal Mi'rajnya ya dari bumi ya naik ke aras dan naik ke Sidratul Muntaha ya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa itu? Yaitu tentang sholat. Ya, mungkin kalian pernah ya mendengar ya tentang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang sholat. Ya, sebelum kita atau sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu sholat 5 waktu, ya awalnya Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu sholat itu berjumlah 50 waktu. Ya. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad SAW ya tolong didengarkan, jangan ngobrol. Ya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memperhitungkan umatnya, ya melihat umatnya, karena umatnya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, ya bukan seperti Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa.
ya yang mempunyai kelebihan ya tidak seperti manusia biasanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yaitu 50 waktu. Nabi Muhammad memperhatikan umatnya. Ya. Setelah menerima wahyu 50 waktu, Nabi Muhammad dari aras turun ke bumi, ya. Tujuannya adalah mau berdiskusi dengan umatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad ya memperhitungkan ya kemampuan umatnya. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke aras untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, aku minta diskon. Ya, minta diskon dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu agar umatku ya mampu melaksanakan sholat 5 waktu." Ya. Nah, kemudian tentang sholat 5 waktu, apa sih? Ya, tujuan kita sholat 5 waktu? Ada yang tahu? Apa tujuan kita melaksanakan sholat 5 waktu? Enggak kan? Ada? Ya. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya, melaksanakan sholat 5 waktu yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Contohnya dari sholat subuh 2 rakaat, ya, sholat subuh jumlahnya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya, nah jumlah dari ya sholat wajib tersebut ya seluruhnya adalah 17 rakaat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sholat subuh terlebih dahulu? Ya, urutannya bukan sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya. Ada yang tahu kenapa urutan yang pertama harus sholat subuh yang 2 rakaat? Ya, nah menurut Al-Quran dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, permintaan Nabi Muhammad yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Nabi Muhammad setelah ya meminta diskon sholat 50 waktu menjadi 5 waktu di-ACC oleh Allah pada waktu subuh. Setelah di-ACC ya pada waktu sholat subuh, Nabi Muhammad SAW ya Nabi Muhammad SAW langsung melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ya, nah kemudian dalam sholat subuh 2 rakaat ya ada doa qunut yang harus kita baca. Ya, nah ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ya doa qunutnya tidak dibaca? Boleh. Ya, karena sholat doa qunut itu tidak wajib, sunnah, akan tetapi lebih baik kita membacanya karena dalam doa qunut tersebut ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan dikabulkan. Ya, apabila kita mau membaca doa qunut. Makanya ya apabila kita tertinggal doa qunut, boleh kita membaca sujud sahwi. Ya, tuh boleh membaca sujud sahwi. Di mana kita membaca sujud sahwinya? Dikala kita setelah tahiyat awal dan setelah tahiyat akhir sebelum salam kita sujud sahwi, sujud kembali ya dengan baca subhanalladzi la yanamu wala yas'u, ya, itu dengan 3 kali. Kenapa kita harus membaca sujud 3 kali, Pak? Dalam sujud itu ya supaya kita sempurna sujud kita. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh ya. Lebih bagus kita 3 kali agar yang pertama belum pas, yang kedua belum pas, insya Allah mudah-mudahan yang ketiga diterima oleh Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, ya, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya ya 4 rakaat. Sholat subuh dilaksanakan ya yaitu pada ya pagi ya sebelum datangnya ya matahari ya terbit. Ya, kemudian sholat asar kita laksanakan
ya di pertengahan hari, ya sebelum terbenamnya matahari. Sholat maghrib kita melaksanakan setelah matahari terbenam. Ya, kemudian sholat isya kita laksanakan di malam hari. Ya, dan kemudian dalam sholat 5 waktu, ya, yang pertama yaitu rukunnya niat. Ya, niat itu kita membaca di dalam hati. Ya, membacanya itu dalam hati, bukan dengan lisan, tapi dalam hati. Contohnya kita, ya, mau melaksanakan sholat subuh di dalam hati. Kalau dengan lisannya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di dalam hatinya kapan? Ya, di waktu kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, contohnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Ya, mengangkat kedua tangan kita. Ya, dengan mengucapkan takbir Allah, dalam hati kita saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, awas nih, ya, untuk yang laki-laki, yang perempuan, dalam mengangkat kedua tangan kalian, ya, dalam takbiratul ihram ada, ya, ada versi yang berbeda. Ya, untuk laki-laki harus sejajar, ya, tangan. Ya, harus sejajar tangan kanan dan tangan kirinya pada daun telinganya. Ya, tuh, bukannya yang laki-laki harus seperti yang perempuan. Allah Akbar. Kalau ini khusus perempuan. Ya, kalau laki-laki diusahakan harus dibuka. Ya, dibuka, telapak tangannya menghadap kiblat. Ya, kemudian jempol kanan, jempol kiri tangannya itu ada di daun telinga. Ya, ini Allah Akbar. Kalau perempuan Allahu Akbar. Ya, kalau perempuan, ya, diharuskan jangan terlalu naik ke atas. Ya, harus menutupi buah dadanya dikala takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, jangan sampai ada, ya, perempuan pakai mukena. Ya, pas giliran sholat Allah keangkat kerudung mukenanya. Ya, itu kurang sempurna. Ya, jadi perempuan itu harus dengan kelembutan. Ya, walaupun takbiratul ihram harus dengan kelembutan, ya, tangannya. Tuh. Jadi versinya berbeda-beda. Kalau laki-laki mengangkat kedua tangannya, ya, pas ada di daun telinga. Kalau perempuan menutupi buah dadanya. Ya, buah dadanya ditutupi. Allahu Akbar. Ya, tidak perlu tinggi-tinggi. Ya, kalau tinggi-tinggi nanti mukenanya kan, apalagi kalau mukenanya agak pendek kerudungnya. Ya, otomatis nanti pusarnya kelihatan. Ya. Ya kan? Pak, kan boleh Pak pakai baju, boleh pakai baju. Ya, kalau diangkatnya ketinggian, ya, ini bajunya jubah. Kalau bukan, ya kan? Kemudian dari perempuan, ya, pakai mukena, ya, rambutnya harus tertutup. Yang kelihatan harus, ya, separuh wajahnya saja. Ya. Kemudian rambut yang tumbuh pada jidatnya itu jangan sampai kelihatan. Ya. Nah, aturan sholat pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Ya, perempuan harus tertutup. Ya, tangannya jangan sampai kelihatan. Ya, kakinya itu jangan sampai kelihatan, hanya wajahnya saja yang kelihatan dalam sholat. Ya, kemudian, ya, yang tadi niat, kemudian takbiratul ihram. Yang kita fokuskan, ya, kita sholat berarti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam takbiratul Allah, nah, niatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sholat itu adalah hubungan langsung manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini rukun sholat. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Kita pun harus mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak boleh kita asal membaca. Makanya sebelum kita sholat kita harus rajin membaca Al-Quran. Ya, supaya kita bisa, karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari Al-Quran, bukan surat pertama. Ya, kemudian yang ke
4 yaitu ruku. Ya, ini ruku kita harus memperhatikan. Ya, aturan rukunya kita harus memperhatikan. Ya, kemudian tangan kita letakkan pada dengkul tangan atau dengkul kaki kita. Ya, jadi pas kita ruku, ya, setelah baca Al-Fatihah, ya, kemudian kita ruku Allahu Akbar. Ya, kemudian badan kita separuh kita tekuk, ini harus lurus. Ya, harus lurus, jangan sampai ada yang begini. Ya, jangan sampai ada yang begini. Ya, nanti kentut. Ya, nah harus diluruskan ininya supaya meluruskan otot yang ada di badan kita. Ya, ininya harus lurus. Ya, nah, tangan kita kanan kiri dan kanan kirinya kita letakkan pada dengkul kaki kita. Kemudian kita bangun sambil Allah. Ya, perlahan-lahan. Ya, jangan sampai kita sholat kayak tinjau cebok. Tahu tinjau cebok? Nggak tahu. Ya, sholatnya terburu-buru. Ya, karena kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita beribadah kepada Allah. Di dalam sholat itu adalah doa dan olahraga. Doanya adalah kita membaca surat-surat Al-Quran. Ya, kemudian kita membaca Subhanallah. Ya, kemudian di dalam sholat itu kita ya niatkan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima sujud. Ya, nah sujud di sini usahakan ya hidung kita, ya jidat kita tempelkan pada sajadah kita. Ya, berarti kita bersujud dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadap kiblat. Ya, kalau selain orang Arab sholat itu menghadap kiblat, berbeda dengan orang Arab. Kalau orang Arab sholat itu menghadap apa? Kalau orang Arab, orang Mekah kalau sholat itu menghadap apa? Menghadap Ka'bah, bukan menghadap kiblat. Ya, contohnya di sini Ka'bah. Ya, kita ada di sini. Nah, menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bah di sini, kita di sini. Menghadap sini, menghadap Ka'bah. Ya. Kemudian kita ada di sini. Ini Ka'bah, kita menghadap Ka'bah. Ya, sebelah sini sama. Ya. Ini Ka'bah, kita menghadap Ka'bah, bukan menghadap kiblat. Nah, itu orang Arab. Ya, orang Mekah. Berbeda dengan negara-negara lain. Negara-negara harus menghadap kiblat. Ya, apabila kalian sholat nih, umpamanya ya pas kalian perjalanan ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Bandung, ya kan? Ya, kemudian kalian ada di Tasik, pas kalian melaksanakan sholat, kalian harus tahu arah kiblatnya, ya di mana, menggunakan apa? Harus menggunakan, ya apalagi zaman sekarang kalian ya pinter menggunakan HP, kalian gunakan arah mata angin menghadap kiblat itu. Boleh, kita harus paham, harus tahu dulu. Jangan sampai datang-datang kita sholat aja. Yang penting kalau di musola di masjid, kalau kita sholatnya di rumah, ya. Tuh. Jadi kita harus tahu, ya, harus tahu arah kiblat sholat kita. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian sujud, kemudian tasawuf awal, tasawuf, ya. Awal, kemudian salam. Ya, tasawuf itu ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Ya, tuh. Kalau tasawuf awal, ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu tasawuf awal. Tasawuf akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Betul tidak? Nah, tasawuf awal itu dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasawuf awal. Tasawuf akhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian salam. Salamnya ini awas. Ada dua salam. Salam yang pertama ya ke kanan, salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Yang butuhnya adalah salam yang ke kanan. Umpamanya kalian yang pas salam yang pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buang angin kecil. Batal nggak sholatnya? Ya, batal tidak? Tidak batal. Ya, kalian harus tahu. Ya, tidak batal karena sudah salam yang ke kanan. Nah, kalau pas ya sudah salam kanan, kalau salam kanan kalian tentu nih mau salam ke kiri. Ya, sholatnya tidak batal. Kalau pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya itu nggak batal. Ya, pas baru assalam aja batal. Ya, pas salam ke kiri itu sunnah, tidak apa-apa. Ya, nah kalian harus mengetahui. Ya, baik. Selanjutnya ya tentang latihan soal. Ya, tentang latihan soal di sini. Ya, Bapak akan mempertanyakan kepada kalian. Ya, yaitu satu persatu. Ya, untuk kelompok pertama yang di depan. Ya, yang depan nih. Ya, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, barisan yang kedua, sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Yang barisan yang ketiga, sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, baik. Itu saja pertanyaan dari Bapak. Ya, dengan pertanyaan, ya, tempat pertanyaan dan kalian menjawab. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini. Bapak cukup sekian. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yang bisa saya sampaikan.